Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga tetap sehat dan tetap let's go. Kembali lagi bersama kami di sini zona STD ya. Kali ini kita akan sedikit memberitahukan atau sedikit tutorial cara mengaplikasikan Perklep Shogun. Oke, tentunya teman-teman sudah tahu di depan kita ada head bit. Namun di sini bit K44 ya. Seri K44 atau bit ISP sudah kita porting dan juga sudah kita papas. Jadi untuk motor-motor harian terutama motor beat biasanya selain pakai Perklep Swedia kita juga pakai Perklep Shogun. Jadi ini adalah Perklep Shogun original Shogun ya. Kalau di toko online cukup 20 ribuan satu set seperti ini. Jadi untuk in dan X itu kisaran di 40.000 kalau dua, belum ongkir juga. Oke, apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam pemasangan perklep ini, karena sudah pasti tidak PNP langsung ya untuk per yang kecilnya. Nah, jadi kali ini kita akan sedikit memberitahukan, menginformasikan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika akan memasang perklep Shogun ini. Di sini sudah kita pasang klep yang in dan per yang kecilnya. Dan kita ini adalah retainer dan tatakan perklep ya. Jadi untuk bit ISP atau bit karbu ada tatakan perklep yang tentunya mesti kita rubah juga. Jadi yang awalnya itu lebar tatakan pernya itu segini dan kita papas perkecil sampai ke diameter yang ini masuk. Nah, yang pertama yang kita rubah itu ya. Nah, setelah itu kita ukur, kita pasang klep seperti pada ini ya. Sebelumnya kita disclaimer dulu. Ini kan termasuk modifikasi mesin, diantaranya bagian head ya. Dan tentunya noken asnya sudah kita custom, tapi tidak kita tambah daging atau bukan las-lasan ya. Jadi ini hanya sebatas dipapas, di custom. Nanti kita akan aplikasikan, dan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan noken as custom dan Perklep Shogun maksudnya gitu. Jadi untuk yang ini sudah kita pasang dan pernya masih standar, hanya saja tatakannya sudah dipapas seperti ini, sudah terpasang. Nah, di sini kita bisa mengetesnya dahulu gitu. Jadi untuk bagian perklep yang luar kan udah bisa teman-teman lihat, cukup renggang dan cukup aman sampai ke lip 9 lebih. Tapi untuk per yang dalam tentunya pasti ini lebih rapat dan mesti dirubah ketika menggunakan lip-lip yang tinggi. Oke, kali ini kita akan coba pasang dulu si noken as custom. Untuk mengetes perklep apa aja yang mesti dirubah. Nah, gitu. Jadi selain menghitung preload si perklep, nah, caranya seperti ini kalau saya. Kita pasang noken as dan kita rapatkan setelan klepnya. Terus kita putar di bagian noken as sampai lip tertinggi. Nah, nanti setelah lip tertinggi teman-teman bisa lihat si perklepnya ini rapat atau enggak. Dan kalau masih standar yang belum dipapas itu cenderung lebih rapat. Ketika di posisi lip tertinggi teman-teman bisa lihat ini perklepnya itu rapat. Nah, berarti nanti setelah kita ketahui bahwa perklep yang dalamnya itu rapat, kita harus memotong satu ulir, terus dicoba lagi sampai preloadnya itu ketika lip tertinggi celah perklep minimal 1 mili atau 2 mili itu lebih aman ya. Jadi jangan sampai terlalu rapat seperti yang standar ini. Nah,
caranya seperti itu. Ini masih bisa berputar di lip juga, tapi terlalu rapat, tidak ada jarak bebas karena nanti akan terjadi floating, mengambang, dan bisa mengakibatkan motor jebol. Teman-teman bisa lihat ini sangat rapat, walaupun masih ada celah, sangat rapat. Jadi untuk klep Shogun ini, untuk per klep Shogun, kita harus memotongnya satu ulir terlebih dahulu, atau bisa jadi lebih ya. Kalau misalkan noken asnya 9 lip 9 plus itu hampir rata-rata 2 ulir gitu. Tapi ini untuk harian, lip nokennya kisaran di 4,5an ya, berarti lip klepnya berada di 8,5an kalau nggak salah, seperti itu kira-kira. Jadi kita cukup potong per dalamnya, yang bagian yang rapat ya. Ini kan agak renggang, tapi yang sebelah kiri ini agak rapat, jadi kita potong dulu satu ulir. Terus kita coba sampai nanti ada freeload. Ketika lip tertinggi itu ada jarak 1 mili atau 2 mili, itu udah aman. Nah, selain itu nanti teman-teman bisa cek juga si jarak main retainer. Untuk lip 9 lebih itu biasanya kita harus memapas bagian retainer ya. Retainer dan kuku klep ini di kisaran 2 mili, atau paling enggak turunin bos klep supaya si seal klepnya itu agak bawah. Itu karena nanti ketika lip tertinggi rawan nubruk juga. Ya, contohnya seperti ini. Nah, nanti lip tertinggi itu jaraknya 2 mili aman sama seal klep ya, sampai jarak 2 mili aman. Tapi berhubung yang ini itu hanya sebatas standar porting, bukan standar porting sih, 115 ya, saya hanya menggunakan Jupiter overset standar, jadi 51. Standarnya itu 50 diameternya. Kira-kira seperti itu untuk per klep yang luarnya, tetap aman karena renggang. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman yang mau pasang per klep Shogun. Ini bisa jadi alternatif modif murah dan lumayan bisa diandalkan ya untuk per klep yang satu ini di motor-motor beat. Yang tentunya harganya lebih murah dari per klep Swedia. Mungkin per klep Swedia juga ada yang lebih murah, tapi kualitasnya saya kurang tahu. Tapi yang pasti ini original. Kisaran harga 20 ribuan satu set seperti ini, besar dan kecil. Jadi untuk sepasang itu kisaran 40.000. Dan hal yang perlu dirubah yaitu di per klep, bagian per klep yang dalam. Kita bisa memotongnya satu ulir atau 2 ulir lebih, tergantung nanti lipnya. Namun caranya sudah kita tutorkan tadi. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua pengguna beat dan juga bengkel-bengkel yang memodifikasi mesinnya. Tentunya informasi ini untuk teman-teman yang belum tahu, dan semoga teman-teman semua bisa sharing di akun-akun kami ya tentang updatean modifikasi mesin. Oke, semoga berkah selalu. Semoga teman-teman semua yang belum subscribe, yang belum subscribe bisa subscribe, comment, like, and share agar video kita terus berkembang juga. Dan informasi tentang modifikasi mesin yang sering kita lakukan mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua di dalam permasalahan modifikasi mesin. Semoga bermanfaat, semoga tetap sehat dan tetap let's go.